Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-temanku. Seperti biasa, alhamdulillah berjumpa lagi dengan teman-temanku sekalian yang sama-sama mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin. Allahu Akbar. Teman-temanku sekalian, seperti biasa ya, dalam kesempatan kali ini menginformasikan tentang berita terkini teman-teman. Di sisi lain dari ramainya perbincangan jagat raya ini setelah pesulap merah, sudah turun lagi beritanya. Nah, sekarang kasusnya psikopat jenderal yang menembak salah satu ajudannya sampai sekarang belum ya sedang rekonstruksi dan sebagainya lah, pokoknya begitulah teman-teman sekalian. Malah sekarang udah ada turun tangan ya, Pangabalin. Wah. Ini ngomong ke sana kemari gitu tentang Kapolri lah, dia ya berdebatnya dengan pengacaranya, mantan pengacaranya Baradae ya. Yang nanya kemana, ngejawabnya kemana. Jadi bikin otak pusing. Lumayan menguras energi, menguras emosi ya untuk kita yang menontonnya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya untuk saat ini saya berharap dengan kepada Kapolri supaya adil, seadil-adilnya. Jangan takut gitu tentang kejahatan, dibuka saja gitu. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan. Kemudian juga ketransparanan. Ya, itu harus transparan ya, seperti kasusnya KM50. Kalau sekiranya tidak ada ketidaktransparan, transparankanlah gitu kan. Masih bisa gitu. Jadi nggak usah takut lah Pak Kapolri. Selamat bertugas gitu. Selamat bertugas nih dari rakyat jelata yang selama ini cukup melelahkan ya melihat ya cerita-ceritanya teman-teman sekalian. Tapi ini yang justru lebih panas sekali, bahkan merugikannya untuk masyarakat banyak teman-teman. Pemerintah akan rencananya menaikkan Pertalite teman-teman. Lagi mah susah, ditambah susah gitu. Pasti sekarang yang merasakan pedagang kecil betapa menderitanya pedagang kecil. Satu jenis aja teman-temanku sekalian, telur mahal sampai sekarang ya susah gitu kan. Apalagi pedagang kecil ya yang jualan-jualan menggunakan bahannya dari telur itu, aduh. Apalagi sekarang mau direncananya dinaikkan gitu kan. Dari mulai pakan, dari mulai pengiriman, pasti itu akan membengkak guys gitu kan. Jadi bukannya memberikan solusi, meriayah ke umat, memberikan pelayanan terbaik gitu kan. Karena apa ya, pelayanan itu kewajiban negara, kesehatan gitu kan, kebutuhan apapun gitu. Tugasnya negara itu melayani masyarakatnya teman-teman, bukan membebani masyarakat gitu. Udah mah susah ditambah susah gitu. Ya kayak Ibu Sri Mulyani mah enak, tinggal ngomong naikkan itu ini, hutang membengkak itu kan, inflasi itu, ngomong rugi ini itu. Padahal rakyat itu membeli BBM itu nggak pernah ngutang. Tapi kenapa bisa bangkrut? Sementara orang asing gitu ya, yang jualan BBM, bahan bakar minyak di negeri kita malah untung, heran gitu kan. Ada apa di situ? Ada apa gerangan, guys? Ya Ibu Menteri enak, pemerintah enak, naik, tapi kan yang menjadi beban masyarakat. Listrik sudah mulai naik. Maksudnya apa gitu? Harusnya melayani, ini malah membebani gitu kan. Apalagi sekarang kondisinya yang sangat tidak tepat setelah pasca dari Covid gitu. Ekonomi juga belum stabil. Malah ini naik apa? Enak-enakan main naikin aja gitu kan.
Harusnya apapun itu dipertimbangkan, jangan menurut jangan ngikutin oligarki gitu kan. Nih teman-teman, ada berita. Jadi yang menolak itu bukan hanya dari saya pribadi lah sebagai rakyat jelata. Masyarakat itu banyak yang menolak, bukan dari masyarakat saja, tapi sejumlah pihak juga mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ya khususnya jenis Pertalite yang akan dinaikkan lagi. Jadi dari aktivis, mahasiswa, kemudian anggota DPR pun, dari Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Demokrat bersuara juga tuh, Pera Febianti. Nah, ini dari beritanya mengatakan, dari CNN mengatakan masyarakat masih serba susah sekarang. Betul Bu, sebab harga pangan juga sedang mahal. Betul tuh. Tuh kan, Komisi 11 tuh yang ngomong. Masyarakat sedang susah, ditambah lagi susah gitu kan. Ya bisa-bisa nih, ya paling ujung-ujungnya inflasi gitu kan. Belum saatnya BBM Pertalite dinaikkan, masyarakat masih menjerit apalagi di saat harga bahan pokok naik. Masyarakat kita dikorbankan, ungkap Pera kepada CNN Indonesia.com Jumat tanggal 19 bulan 8. Ya yang jadi ya seperti ini. Ya rakyat yang dibebankan, memang betul. Rakyat yang menjadi korban, rakyat yang kesusahan, rakyat yang menjerit, tapi para pejabat enak-enak dapat gaji gitu kan, tunjangan sana sini, itu nggak mikirin gitu. Makanya kan pemimpin yang terbaik itu ya ketika ya tidak ada lain ya sistem Islam gitu. Jadi tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengendalikan, malah dia itu punya sistem sendiri. Ya kalau sekarang kan BBM, waduh, di Indonesia buktinya bukan tambah sejahtera gitu, malah tambah susah. Kita lanjutin baca dulu teman-teman. Pemerintah, kata Pera, sebenarnya bisa memotong anggaran belanja lain dan mengalihkan dana itu untuk menambah subsidi energi. Ia mencontohkan belanja infrastruktur menggunakan pembangunan ibu kota baru IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Harusnya belanja lain dipotong, jangan korbankan harga minyak, tapi yang lain jor-joran IKN ditunda saja. Oh, jadi menurut para ini ya ngapain gitu, cita-citanya tinggi, ingin memindahkan ibu kota, ya tapi duit tidak ada, yang akhirnya masyarakat nih dipaksa apapun mahal, yaitu untuk egonya sendiri, ingin memindahkan ibu kota gitu. Belum juga ibu kotanya pindah, tapi kan sudah banyak bermasalah, banyak aktivis yang mengkritik tentang pemindahan ibu kota negara itu dipenjarakan gitu kan. Jadi ya heran gitu. Kereta cepat ekonomi nggak ada urgensinya, langsung ke rakyat, kok rakyat yang dikorbankan, tutur Pera. Betul, jadi anggarannya habis kesana kemari, kesana kesini, tapi ya tidak mensejahterakan gitu guys. Kritik serupa disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Mulyanto. Menurutnya pemerintah bisa menunda pembangunan IKN dan kereta cepat. Ya lagi-lagi kan para politisi itu yang mengkritiknya ke situ ya. Yang jadi pertanyaannya, dampaknya untuk masyarakat itu apa gitu guys. Aduh. Ya makanya pemerintah tuh perhatikanlah rakyat kecil, karena apa, ketika Pertalite dinaikkan pasti apapun itu ikut naik.
gitu. Kalau petani nih, petani pupuknya naik, itu kan ongkosnya naik gitu. Nah, bisa jadi nih petani kita itu enggan melakukan, nggak mau tani lagi dikarenakan udah nggak kuat nih, pupuknya mahal, operasionalnya mahal gitu. Malah nanti kita kehilangan petani-petani kita nih. Ya dari itulah harusnya ya pakai otak lah guys. Pemerintah jangan plin-plan gitu kan. Sementara presiden bilang ekonomi kita bagus, mana bagusnya? APBN surplus. Surplus di mana? Para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaiknya wacana seperti itu dihentikan, jangan bikin malu presiden, ujar Mulyan. Iyalah, karena presiden udah ngomong, oh ekonomi kita bagus, APBN kita surplus. Itu. Masa nih nggak sinkron antara presiden dengan menterinya gitu kan? Sementara presidennya ngomong kayak gitu, menterinya malah inilah itulah mau menaikkan harganya. Waduh, padahal kita beli BBM aja nggak pernah ngutang, bayar listrik aja nggak pernah ngutang, kok bisa bangkrut gitu? Heran, logikanya gimana gitu guys. Itulah teman-teman ya, mudah-mudahan ada ya menjadi sedikitnya menambah suara ya, menyuarakan bahwa kita itu tidak setuju lah dengan dinaikannya Pertalite guys. Itulah teman-teman ya, pusing lah ya kita. Masyarakat ini sudah dilelahkan dengan kejahatan, kebohongan, kerusakan, kebobrokan gitu kan. Kapan nih mau sejahteranya? Kapan nih rakyat ini mau dibikin tenang gitu kan? Ya mungkin kalau udah tenang ya sistemnya yang harus diganti teman-teman. Jangan menggunakan sistem buatan manusia, yaitu sistem buatan Allah Azza wa Jalla. Itulah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.